teman-teman untuk nomor 51 ya, materinya tentang sel elektrolisis. Teman-teman akan belajar di kelas 12 semester yang pertama, bab yang kedua ya, gabung sama reaksi redoks. Reaksi redoks, sel fota sama sel elektrolisis. Kayak katanya, pada sel elektrolisis AgNO3 menggunakan elektroda inert dihasilkan gas, volume gas yang dihasilkan sebanyak 5,6 liter pada keadaan yang STP. Yang ditanya berapakah nilai muatan volume yang terlibat gitu ya. Oke, berarti untuk mencari itu teman-teman identifikasi dulu AgNO3 di elektrolisis menggunakan elektroda yang inert. Berarti di katoda, ingat ya teman-teman ya, di katoda itu yang berperan adalah kationnya yang bereaksi. Katoda itu reaksinya reaksi reduksi, jangan lupa. Katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi ya, oksidasi. Oke, untuk reaksi di katoda teman-teman lihat kationnya Ag di sini kan ya, AgNO3 berarti kan nanti akan menyerang menjadi Ag plus ditambah NO3-. Itu kan, berarti kationnya Ag, maka yang tereduksi adalah ion Ag-nya. Berarti kita punya di katoda yaitu reduksi Ag, berarti Ag plus ditambah elektron berubah menjadi Ag. Ya, sekarang reaksi di anoda. Untuk reaksi di anoda, yang pertama teman-teman lihat elektrodanya, terus lihat anionnya. Karena elektrodanya inert, berarti elektrodanya nggak akan bereaksi. Yang bereaksi berarti si anionnya. Kita punya anionnya NO3-. Jangan lupa teman-teman, kalau di anoda yang bereaksinya adalah ion yang punya oksigen, berarti namanya ion asam oksi ya, sisa asam oksi, ada O-nya gitu ya, kayak NO3, PO4 sama SO4. Berarti nanti yang bereaksi adalah air. Berarti yang reaksi di anoda adalah oksidasi dari air. Oksidasi air yaitu 2H2O teroksidasi menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Oke, katanya di soal dihasilkan pada reaksi sel elektrolisis ini gas banyak 5,6 liter. Tinggal teman-teman lihat, berarti gas adanya di katoda atau anoda. Teman-teman ketemu gas itu di anoda ini ya, O2 gas oksigen, berarti yang dihasilkan sebanyak 5,6 liter. Oke, untuk mencari nilai kolomnya, untuk mencari nilai Q-nya, teman-teman harus punya nilai mol elektronnya. Oke, berarti kalau untuk menghitung molnya, kalau kita udah punya gasnya dan lalu keadaan STP, maka kita punya rumus V sini ya. V sama dengan N dikali Vm, atau jadinya kalau kita mencari Mn sama dengan gimana? Vm ya, Vn sama dengan V dibagi Vm. Oke, berarti V-nya itu ini ya, volume gas yang dihasilkan 5,6 liter dibagi Vm. Vm itu volume molar, udah tetapan nilainya yaitu 22,4 ya, liter. Ini liter. Nah, nanti kita dapat coret-coret, ini bisa dibagi jadi 1, ini dibagi 5,6 jadinya 4 ya. Ini dapat 1/4 mol. Oke. Kita dapat nih nilai M-nya sama dengan 1/4 mol. Tulis di elektronnya nih. Kita dapat 1/4. Maka yang ditanya adalah berapa muatannya. Berarti rumusnya Q sama dengan N dikali F gitu kan. Dapat N-nya masukin. N-nya kita dapat 1/4. Jangan lupa teman-teman lihat di sini koefisien elektronnya ada 4, berarti 1/4 teman-teman kali 4. Kalau koefisiennya 2 dikali 2 dan seterusnya. Jadi 1/4 dikali 4 gitu ya. Dikali F. F ini adalah hukum Faraday. Nilainya itu 96.500. Berarti ini coret ya. Tinggal 1 kali 9.600 ya udah, berarti jawabannya 96.500. Satuannya kilogram. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 52. Nomor 52 katanya disajikan ada 5 garam di sini ya teman-teman ya. Pertanyaannya, dari 5 garam ini manakah yang sukar larut dalam air? Oke, gampang ya teman-teman ya. Kalian belajar materi ini di kelas 11 semester yang kedua bab yang keempat tentang hasil kali kelarutan atau KSP. Jadi simpelnya di materi KSP itu teman-teman belajar suatu zat atau suatu garam ketika dia dilarutkan dalam air, dia itu akan mudah larut atau akan sulit untuk larut gitu kan. Oke, maka teman-teman bisa lihat dari nilai KSP-nya. Berarti kalau yang punya nilai KSP-nya besar teman-teman, semakin besar nilai KSP-nya, simpelnya dia akan semakin mudah larut dalam air gitu, dalam suatu pelarut ya sama air. Oke, sekarang kita teman-teman lihat di soal katanya mana garam yang sukar larut. Berarti sukar artinya sulit untuk larut. Berarti kalau yang sulit nilai KSP-nya berarti yang
rendah. Jangan lupa yang tinggi berarti mudah larut, maka yang sulit adalah yang nilai KSP-nya rendah. Tinggal teman-teman lihat yang rendah yang mana, berarti tinggal lihat dari pangkatnya aja. Berarti yang minusnya makin besar, maka dia nilainya makin rendah. Berarti jawabannya yang tepat yang E, yang minus 36. Berarti kalau yang mudah larut yang mana? Yang mudah larut berarti yang A, yang cuma minus 10 gitu. Gampang ya? Teman-teman, soal nomor 53 soal nomor 53 katanya mana dari pilihan ini yang sesuai dengan IUPAC. Oke, kalau ada pertanyaan kayak gitu, teman-teman tinggal buktiin. Ini soalnya cukup lama sih, tapi kalau saran dari kakak ketemu soal kayak gini mending di skip aja ya kalau di TBK, karena lama teman-teman buktinya satu-satu. Oke, untuk melihat dia itu IUPAC atau bukan, teman-teman harus gambar strukturnya. Bener nggak kalau strukturnya yang teman-teman gambar itu namanya kayak gini? Kita coba yang A lah ya, kita coba yang A. Oke, katanya 2 etil 3,3 dimetil pentana. Oke, teman-teman fokus sama rantai panjangnya. Rantai panjangnya pentana. Berarti C-nya ada 5. Penta gambarin tuh C-nya ada 5 nih yang A. C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, biar simpel teman-teman nulis C-nya aja. Gak usah ditulis sama H-nya kelamaan ya. Ini untuk mempersingkat waktu. Oke, C-nya ada 5 lurus gitu aja. Terus teman-teman tinggal kasih nomor. Jangan lupa kasih nomornya bebas, karena kita lurus bisa dari kiri, bisa dari kanan. Misal kita kasih nomor dari kiri deh. Berarti yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Gitu ya. Terus tinggal diikutin deh, itu cabang ada di mana aja. Katanya nomor 2 ada etil. Etil berarti C-nya ada 2F. Jadi nomor 2, C-nya ada 2. Tulis 1, 2. Terus ada 3,3 di metil, berarti di ada 2, metilnya ada 2, metil C-nya ada 1, berarti di C nomor 3 ada metil gitu ya, ada C-nya 1, berarti di atas 1 gitu kan, di bawah metilnya nomor 3 gitu kan. Ya udah, tinggal teman-teman buktiin bener gak itu dia pentana atau bukan. Buktiinnya tinggal lihat, ambil dari ujung-ujungnya, ujungnya ada kiri, bawah sama kanan. Teman-teman buktiin tuh dari kiri, bawah sama kanan, bener gak C-nya bakalan 5 gitu. Kalau dia kurang atau lebih, maka rumusnya salah, bukan kayak gini ya. Oke, sekarang tinggal teman-teman lihat. Berarti kalau dari kiri kan gini ya, lurus ya, bener ya, ini namanya kayak gini. Tapi kita lihat kalau dari kiri cuma 5. Coba kita ambil dari kanan misalnya. Berarti kalau dari kanan kita bisa hitung nih. Ada 1, 2, 3. Jangan lupa teman-teman ngambil C-nya yang paling panjang. Ini ketemu ya, ketemu persimpangan bisa ke atas, ke bawah, ke kiri. Kalau ke atas cuma 1, ke bawah 1, ke kiri bisa dapat 2. Berarti kita lanjut ke kiri. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ketemu lagi persimpangan, bisa ke kiri, bisa ke bawah. Ambil yang paling panjang. Yang paling panjang berarti ke bawah. Yang C-nya ada 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata dia paling panjang bisa dapat C-nya sampai 6. Berarti kalau C-nya 6 namanya heksana. Gitu kan ya? Harusnya dia paling panjang namanya heksana. Berarti kalau pentana berarti namanya salah. Gitu. Ya. Teman-teman boleh buktiin satu-satu. Untuk yang nomor 53 jawabannya adalah yang D. Kita coba yang D. Bener gak namanya 3,3,4 trimetil heksana? Gambar. Kalau heksana berarti C-nya ada 6. Tulis gitu kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis nomornya. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Berarti trimetil. Metilnya ada 3. Metil C-nya 1. Berarti C1 ada di nomor 3, nomor 3, nomor 4. Di nomor 3 sini ada C, nomor 3 lagi sini ada C, sama nomor 4 sini ada C. Gitu. Ya udah tinggal kita lihat. Bener gak dia dapatnya heksana paling panjangnya? Berarti kita tinggal ambil kiri sama kanan doang, ya gak? Karena ujungnya cuma kiri sama kanan. Berarti kalau dari kiri, ya udah namanya kayak gini. Berarti benar. Kalau dari kanan kita coba. Berarti di sini 1, 2, 3, ke atas 1, ke kiri banyak, ke kiri gitu ya. 3, 4. Ke atas 1, ke bawah 1, ke kiri 2, ambil kedua. Berarti 4, 5, 6. Oh ya udah sama. Paling banyak ada 6. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D gitu. Teman-teman nanti boleh buktiin sendiri pakai tadi cara kita ya. Oke, jadi gitu untuk membuktiinnya dia itu benar nama IUPAC-nya atau enggak. Teman-teman gambarin aja dulu pentana. Oh, C-nya ada 5, berarti tulis C-nya 5 gitu. Ikutin cabangnya ada di mana aja. Teman-teman buktiin bener gak kalau cabangnya di situ atau enggak kalau strukturnya gini, paling panjangnya itu pentana 5. Oke, kayak yang A. Berarti bukan dong, karena bisa lebih panjang lagi. Dapat C-nya ada 6. Oke, maka jawabannya tepat nomor 53 adalah yang D.
Teman-teman, kita masuk ke soal nomor 54. Soal nomor 54 itu katanya kalau kita punya 45 gram senyawa H2COX gitu ya, H2COX dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui KF airnya 1,86 dan ternyata larutannya membeku di suhu minus 0,93 derajat Celcius dan AR, H, dan C dan O sekian, maka yang ditanya berapakah nilai X-nya? Ya jangan lupa teman-teman, kalau ketemu kayak gini berarti jangan lupa di kimia kalian belajar ada dua jenis rumus. Ada yang namanya rumus empiris, ada yang namanya rumus molekul. Oke, berarti kalau rumus empiris itu rumus lengkapnya. Misal kita punya gini, H2C4O2 misal gini ya. Berarti ini rumus lengkapnya H2C4O2. Rumus molekul adalah rumus sederhananya, rumus singkatannya. Berarti sederhananya tinggal teman-teman sederhanain nih angka-angkanya 242. Berarti enaknya kita bagi 2 gitu ya biar lebih sederhana. Berarti H-nya tinggal 1, C-nya ada 2, O-nya ada 1. Berarti ini nanti dikali 2 gitu. Empiris itu yang lengkapnya, molekul sederhananya yang di bawah. Maka kalau yang ini diketahui rumus molekulnya ini, teman-teman cari X-nya itu nilainya berapa gitu ya. Oke, ini materinya kita pelajari di sifat koligatif larutan. Kemarin kita baru pelajari di kelas 12 semester 1 bab yang pertama, sifat koligatif larutan. Berarti ada keterangan titik beku. Ya udah, berarti sifatnya penurunan titik beku. Jangan lupa teman-teman, kalau ngajarin soal sifat koligatif larutan gak usah bingung, Kak mulainya dari rumus yang mana? Ya udah, mulai dari sifatnya. Sifatnya penurunan titik beku, masukin rumus penurunan titik beku. Oke, rumusnya adalah delta TF ya, sama dengan KF dikali M. Teman-teman tinggal lihat. Oke, sekarang larutannya identifikasi termasuk elektrolit atau bukan. Berarti ada H, C sama O. Berarti senyawanya senyawa organik. Kalau senyawa organik berarti bukan termasuk larutan elektrolit. Berarti nggak ada I-nya di rumusnya. Jadi cukup sampai KF dikali M aja. Gitu ya. Oke, ya udah teman-teman tinggal ikutin aja nih alurnya. Jangan lupa kalau mau cari rumus empiris rumus molekul, maka yang harus teman-teman cari adalah nilai MR-nya dulu berapa. Oke, sekarang kita coba cari nilai MR-nya. Oke, yang ditanya adalah delta TF sama dengan rumusnya delta TF sama dengan KF dikali R. Delta TF berarti penurunan titik bekunya. Kalau kita punya TF-nya sekian, jangan lupa pakai cara cepat. Kalau pelarutnya air, berarti kalau TF-nya sekian, maka delta TF-nya tinggal teman-teman hilangin minusnya aja. Maka kita dapat 0,93 derajat Celcius gitu ya, atau kebalikannya. Kalau mau cari TF dari delta TF pelarutnya air, tinggal tambahin minus di depannya, kebalikannya. Kalau mau cari delta TF dari TF pelarutnya air, maka tinggal hilangin minusnya gitu kan. Tinggal masukin ya rumusnya. Jadi delta TF-nya 0,93 sama dengan TF ya 1,86 dikali M. M itu molalitas. Molalitasnya kita belum punya. Kalau belum punya, masukin rumusnya. Berarti rumus molalitas yaitu GR per MR dikali 1000 per P. Ya, berarti kita punya 0,93 sama dengan 1,86 dikali GR. Jangan ketukar. GR itu massa zat terlarutnya. Berarti kalau kita punya H2CO sama air, terlarutnya sih H2CO. Ingat ya, air akan bertindak sebagai pelarutnya. Berarti GR punya H2CO. Masukin nilainya 45 dibagi MR dikali 1000. P-nya berarti pelarut air, nilainya 500. Masukin gitu, dapat ya. Maka ini jadinya 2 ya. 45 kali 2 90. Jadinya 0,93 sama dengan 1,86 dikali 90 dibagi sama MR. Berarti kalau dibalik rumusnya ditukar posisinya. Berarti MR sama dengan 1,86 kali 90 dibagi 0,93. Kalau teman-teman itu nanti akan dapat hasilnya 180. MR dapat 180. Ya udah, sekarang disuruh nyari X-nya. Untuk nyari X-nya, kalau diketahui MR gampang, rumusnya kayak gini. X sama dengan MR senyawanya, totalnya ada berapa gitu ya, dibagi sama MR rumus molekulnya yaitu MrH2CO. Berarti X sama dengan MR-nya 180 yang kita dapat tadi dibagi H2CO. Berarti H-nya ada 2 gitu kan ya. H-nya ada 2, C-nya ada 1 kali 1, O-nya ada 1. Berarti juga kan 1. 1 kali 2 2, 12 kali 1 12, 16 kali 1 16. Kalau 17 dapat 30. Ya udah, masukin MR-nya 30. 0,18 kali 3 sama dengan 6. Berarti nilainya sama dengan 6. Gue lupa pilihannya apa. 6.
Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 55. Jadi untuk soal nomor 55, teman-teman akan pelajari materinya di kelas 12 semester yang kedua, bab yang pertama tentang senyawa turunan alkana. Ya, sebenarnya gampang, teman-teman ya. Untuk senyawa turunan alkana itu ada 7 jenis ya, teman-teman. Oke, dan ada 6 yang berpasangan, berarti ada 3 pasang. Oke, di sini kalau tulis ini yang 3 pasangnya masing-masing. Nah, jadi pertanyaan di situ, manakah dari pasangan-pasangan yang ada di pilihan itu yang bukan termasuk isomer gugus fungsinya? Jangan lupa teman-teman, isomer, iso itu artinya sama, meros itu artinya rumus, berarti rumusnya sama. Berarti isomer gugus fungsi punya rumus yang sama tapi gugus fungsinya yang berbeda gitu. Oke, udah nih kalau kasih ringkasannya teman-teman. Berarti untuk senyawa turunan alkana yang punya rumus sama tapi gugus fungsinya berbeda, pasangan yang pertama ada alkohol dan eter. Alkohol dan eter rumusnya sama, yaitu rumusnya CN H2N plus 2O, tapi punya gugus fungsi yang berbeda. Yang kedua ada aldehyat dan juga keton, rumusnya sama, CN H2NO, tapi gugus fungsinya berbeda. Yang terakhir ada asam karboksilat atau kaskar dan juga ester, rumusnya sama, yaitu CN H2NO2. Berarti yang merupakan pasangan adalah mereka bertiga. Berarti kalau dipilihannya yang bukan pasangannya atau yang bukan isomer gugus fungsinya adalah eter dan juga ester. Maka jawabannya adalah yang nomor 4 doang, maka pilihannya yang D gitu ya. Simpel ya teman-teman ya.